teman-teman, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, ini adalah tampilan awal dari platform Merdeka Mengajar di menu e-kinerjanya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu guru, tampilannya itu ketika masuk di, kita mulai dari sini ya. Nah, ketika masuk di pengelolaan kinerja, Pekin, maka tampilannya akan seperti ini. Berbeda dengan Bapak dan Ibu yang belum melakukan perencanaan, maka di sini akan muncul lakukan perencanaan. Di sebelah sini ya, di bawahnya ini, user. Nah, kebetulan karena ini sudah masuk di tahap pelaksanaan kinerja Februari, pelaksanaan kinerja ini, observasi ini itu rentannya Februari sampai Mei, sebelum penilaian di Juni. Bapak dan Ibu tampilannya itu seperti ini. Bapak dan Ibu mungkin kalau menggunakan dua device saat sekarang ini boleh juga membuka atau mencoba. Jadi tampilannya akan seperti ini bagi kita yang guru. Nah, di sini ada ini karena masih 0% ya, karena belum melakukan sama sekali. Nah, di sini ada menu observasi, cek langkah observasi. Nah, inilah yang kemudian yang akan kita lakukan nanti Bapak dan Ibu. Kita akan lihat isinya, nah seperti ini. Kemudian nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi yang ada di sini itu adalah seluruh yang poin-poin itu yang minimal 32 poin Bapak dan Ibu. Nah, disinilah tempatnya Bapak dan Ibu mengumpulkan bukti dukungnya. Kemudian tugas tambahan, di sini juga tempatnya Bapak dan Ibu mengumpulkan. Apakah Bapak Ibu wali kelas, operator, bendahara, atau piket dan lain-lain sebagainya, disinilah tempatnya Bapak dan Ibu mengumpulkan. Jadi ada 3 tombol utama yang Bapak dan Ibu guru bisa otak-atik ya. Nah, kemudian di bawah di sini ada 3 lagi tombol yang 2-nya tidak aktif Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah dokumen KOSP. Untuk Bapak dan Ibu guru itu di sini warna abu-abu ya, tidak bisa terbuka. Kenapa? Karena itu adalah domain atau tugasnya kepala sekolahnya Bapak dan Ibu, atasannya, untuk mengupload dokumen KOSP-nya. Jadi cukup satu sekolah itu satu yang upload, kepala sekolah. Nah, ketika kepala sekolah sudah mengupload dokumen KOSP-nya, maka secara otomatis nanti akan masuk di sini Bapak dan Ibu bisa klik aktif, ini tombol ceknya, bisa buka. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dokumen kehadiran kelas. Nah, ini juga tentunya yang bukan Bapak dan Ibu guru yang upload, tetapi diupload oleh atasannya Bapak dan Ibu, dalam hal ini kepala sekolah bagi satuan pendidikan. Nanti dokumen kehadiran kelasnya inilah yang akan muncul di sini ketika kepala sekolahnya sudah mengumpulkan Bapak dan Ibu. Kemudian ada perilaku kerja. Nah, di sini Bapak dan Ibu itu bisa melihat nanti perilaku kerjanya seperti apa. Nah, ini pengembangan kompetensi dulu. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Hilman tadi, bahwa pengembangan kompetensi itu bukan dinilai Bapak dan Ibu, tetapi sesuatu yang dipertimbangkan. Nah, itu yang 32 poinnya. Ini cuma 28 karena ini sampel ya Bapak Ibu, ini akun demo. Bapak Ibu, di sini penjelasannya bisa dilihat. Jika total poin belum memenuhi ekspektasi, dalam hal ini belum mencapai 32 ya, Anda tidak perlu khawatir dan dapat tetap fokus mengembangkan kompetensi sesuai rencana. Yang terpenting adalah upaya dan proses Anda dalam mengembangkan diri, bukan angka dan poin yang diperoleh. Akan tetapi tentunya sebenarnya Bapak dan Ibu kalau 32 jam selama kurang lebih 32 poin selama kurang lebih 6 bulan atau 5 bulan atau 4 bulan sebenarnya bisa Bapak dan Ibu ya. Tergantung bagaimana kemudian kita memanage waktu. Intinya Bapak dan Ibu jangan dijadikan sebagai beban seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sampai sebagaimana yang berseliweran di media sosial Bapak dan Ibu. Katanya pagi mengajar di sekolah sampai sore, kemudian sampai di rumah webinar, sudah webinar lanjut mengantuk dan seterusnya. Itu terus setiap hari. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak dan Ibu, berapa poin yang Bapak Ibu rencanakan sehingga setiap hari harus webinar? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon dipertimbangkan Bapak dan Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu tinggal dikumpulkan sebenarnya. Di sini kan ada poin-poin nanti Bapak dan Ibu berapa pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu rencanakan. Di sini tinggal kumpulkan Bapak dan Ibu ini. Sertifikatnya misalnya di kegiatan ini Bapak dan Ibu mengisi absen nanti dapat sertifikat. Lewat emailnya akan dikirimkan sertifikat, 2-3 hari ke depan akan dikirimkan sertifikat. Silakan download kemudian unggah di sini Bapak dan Ibu dalam bentuk PDF. Nah, diunggah berapa pelatihan yang diikuti, kemudian setelah diunggah silakan kumpulkan. Kalau belum selesai, Pak, baru 1. Sementara saya nanti akan mengunggah 4 sertifikat, tapi baru 1 yang dipunya.
silakan diunggah dulu, baru simpan draft di sini. Nah, setelah itu keluar, enggak apa-apa, nanti akan ketika Bapak dan Ibu masuk lagi, itu masih lanjut. Yang sudah diunggah di sini tetap ada. Nah, ada lagi sertifikat berikutnya, unggah, simpan draft. Kalau sudah cukup, maka sisa dikumpulkan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian itu untuk pengembangan kompetensi. Kemudian untuk tugas tambahan sama Bapak dan Ibu. Ini contoh ya, kebetulan akun ini itu tugas tambahannya dia adalah pustakawan, kepala perpus. Nah, maka dia mengumpulkan apa kumpulan, kalau kepala perpus dan Bapak Ibu itu SK dan laporan, satu file ya. Nah, di sini tinggal unggah, nah kemudian kumpulkan Bapak dan Ibu. Begitu pula dengan yang lainnya, tugas tambahan yang lainnya Bapak dan Ibu punya, silakan dikumpulkan dokumennya. Nah, itu sudah bisa dilakukan saat sekarang ini kalau sudah punya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini bagi guru ya, kita masuk ke observasi praktik kinerja. Silakan Bapak dan Ibu melihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahapan yang Bapak dan Ibu akan lakukan nanti selama observasi, pelaksanaan observasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu muncul penerapan disiplin positif. Ini sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu pilih di salah satu dari 8 indikator itu yang di perencanaan. Kalau memilihnya penerapan disiplin positif, maka yang muncul di sini penerapan disiplin positif. Kalau memilihnya yang lain, salah satu dari 8 itu, maka itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat rubrik observasinya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu milih kemarin penerapan disiplin positif, rubriknya itu seperti ini. Ini sudah ada sebenarnya panduannya Bapak dan Ibu. Apa yang perilaku yang dianjurkan dan apa yang perlu dihindari. Itu Bapak dan Ibu. Contoh ya, perilaku yang dianjurkan. Untuk poin 1, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Apa-apa yang dianjurkan? Ada 3. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas, atau guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik dengan dinamika kelas, tentang dinamika kelas. Yang dihindari adalah guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Jadi anti yang dihindari ini adalah anti dari perilaku yang dianjurkan. Dan seterusnya Bapak dan Ibu. Nah, ini rubriknya itu akan tersedia Bapak dan Ibu. Ini rubrik observasi kelasnya itu tersedia seperti ini. Nah, boleh diklik saya mengerti. Ini bergantung dengan indikator yang dipilih ya Bapak dan Ibu, salah satu dari 8 itu. Bapak dan Ibu selanjutnya adalah tampilannya akan modelnya seperti ini. Ini yang lain itu masih abu-abu. Karena kenapa? Artinya masih tergembok ya. Jadi tidak bisa dilanjutkan kalau belum diselesaikan satu tahapan Bapak dan Ibu. Nah, contoh tahapan yang pertama itu adalah mengisi dokumen persiapan. Kita klik isi dokumen. Kemudian Bapak dan Ibu itu tadi sudah muncul seperti ini. Nah, oke, sama ya yang di atas. Nah, tampilannya akan muncul opsi seperti ini Bapak dan Ibu. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Nah, pilih maksimal 3. Maksimal 3 ya Bapak dan Ibu. Boleh dipilih salah satunya, boleh dipilih salah duanya, boleh dipilih ketiga-tiganya. Intinya, mana yang Bapak dan Ibu perilaku spesifik yang ingin dipelajari dan ditampilkan nanti pada saat observasi kelas. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Boleh salah satunya, boleh pilih satu saja, boleh kedua-duanya, atau boleh ketiga-tiganya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian silakan diisi ini dalam bentuk kualitatif Bapak dan Ibu. Ya, ada maksimal 250 karakter. Apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Ya, maksudnya kalau dipilih guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, kira-kira apa upaya untuk mempelajari itu Bapak dan Ibu? Silakan dituliskan secara deskriptif ya, maksimal 250 karakter. Kemudian selanjutnya, kapan waktu pelaksanaannya? Ini sebaiknya Bapak dan Ibu mengkomunikasikan dengan pimpinannya atau atasan langsungnya, dalam hal ini kepala sekolah ya. Kapan jadwal observasinya di kelas akan dilaksanakan? Silakan disepakati Bapak dan Ibu. Contoh misalnya, ini contoh ya, 1 pekan ke depan, tanggal 29 Februari misalnya, tinggal diklik Bapak dan Ibu. Nah, jadi silakan Bapak dan Ibu memilih tanggal 29 bulan 2,
Bapak dan Ibu jenjang sekolahnya apa, kelas berapa, kemudian mata pelajarannya apa. Nah, di sini tuh kalau teman-teman yang BK itu tidak ada ya. Bagi teman-teman yang BK yang belum muncul, kita lihat ya apakah sudah muncul, itu belum ada ya bimbingan konseling. Silakan Bapak dan Ibu yang BK pilih muatan lokal lain-lain. Ini khusus untuk BK ya, muatan lokal lain-lain. Nah, itu. Misalnya karena saya background-nya Pancasila, ini contoh. Catatan opsional, ini opsional Bapak dan Ibu, kira-kira jam berapa, boleh dituliskan, hari apa dan jam berapa, boleh dituliskan. Atau catatan lainnya misalnya materi apa yang akan disampaikan, boleh. Selanjutnya Bapak dan Ibu, itu adalah Bapak dan Ibu mengunggah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmennya. Formatnya PDF, maksimal 10 MB. Silakan Bapak dan Ibu unggah perangkat ajarnya yang akan diajarkan pada saat observasi kelas. Tidak perlu upload semuanya Bapak dan Ibu. Cukup yang mau digunakan pada saat observasi kelas. Ini sebenarnya seperti pada saat kita mau melaksanakan supervisi ya, di zaman-zaman sebelumnya Bapak dan Ibu, itu kan ada pra supervisinya. Nah, kita memperlihatkan secara langsung ke kepala sekolah RPP-nya, kemudian nanti kepala sekolah masuk di kelas untuk melakukan supervisi, setelah itu selesai supervisi akan ada refleksi. Nah, sama halnya dengan ini Bapak dan Ibu observasi, cuman bedanya adalah kita mengunggah rencana pembelajaran kita atau modul ajar kita di sini, kemudian setelah diunggah, kemudian kepala sekolah akan melihat. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ketika semua sudah selesai, silakan Bapak dan Ibu kumpulkan. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, saya ulang ya, kita isi dulu supaya bisa terbuka. Nah, ini kalau sudah dikumpulkan, ini sudah tersentang hijau, maka terbuka gembok berikutnya. Menunggu atasan melakukan observasi. Kita akan mengecek rinciannya. Nah, ini sesuai yang apa yang ditampilkan, dipilih tadi. Observasinya tanggal 29, jenjang SMP kelas 7, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Atasan akan mengisi dokumen observasi, yaitu terkait tentang penerapan disiplin positif. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti pada saat selesai melakukan observasi, baru bisa terbuka isi dokumen tindak lanjut. Seperti itu Bapak dan Ibu.